kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dratah 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Dratah Gelombang 2. Dan yang saya hormati para rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang indah ini, pada tanggal 19 Januari tahun 2023, kita semuanya diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian acara desiminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari ajaran agama Islamnya, dari ajaran yang kurang baik menuju ke ajaran yang baik. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada pagi yang indah ini ada rangkaian kegiatan yang akan kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dratah Gelombang 2, dan yang ketiga penyampaian desiminasi atau budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bu Ika. Kemudian dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dratah Gelombang 2. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Dratah Gelombang, kepada yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat di hidayahnya. Pagi ini kita bisa menghadiri diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Dratah Gelombang dengan sehat walafiat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang telah memberikan pedoman dalam ajaran agama Islam, kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia mengikuti kegiatan modul ini, diseminasi ini. Ya, nantinya modul ini akan bermanfaat pada lembaga di Bapak Ibu, karena materi ini sangat menarik dan sangat mudah kita pahami bersama-sama. Saya berpesan pada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan modul ini, yang kita nanti berkolaborasi Bapak Ibu, bersama-sama berkolaborasi menciptakan budaya positif di lembaga tercinta ini. Yang kedua kalinya saya mengucapkan selamat datang kepada rekan saya, calon guru penggerak kelas 74 ya. Ya, selamat datang di lembaga kami tercinta. Ya, semoga kita di sini nanti kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, saya berpesan pada Bapak Ibu Dewan Guru yang berminat nantinya mengikuti angkatan selanjutnya calon guru penggerak. Karena apa? Menjadi calon guru penggerak itu ibaratnya luar biasa Bapak Ibu, ilmunya juga luar biasa. Saya minta Bapak Ibu Dewan Guru yang belum mendaftar nantinya segera mendaftar, karena program ini sangat luar biasa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tredang Blubang. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Ika Juni. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tredang Blubang beserta Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di sini bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat ajaran beliau kita semua dapat membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang kurang baik. Baik Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Tredang Blubang, perkenankan saya di sini untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan pada tahun 2023. Di mana Bapak Ibu, diseminasi di modul 1.4 ini merupakan tugas akhir modul 1 saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Saya harus melakukan aksi nyata, yaitu pemahaman dan pengalaman budaya positif, khususnya di SD Negeri 2 Tredang Blubang. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Guru, Bapak dan Ibu Guru hebat. Mari kita belajar
bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam modul 1.4 ini, yaitu materi budaya positif, ada beberapa hal yang akan kita ulas bersama di sini, akan kita pelajari bersama di sini, saling berbagi informasi ya. Apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak di modul 1. Dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, yang pertama tadi yakni pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ya Bu Heni sama Pak Arif ini ya, di kelas 1 dan 4, di mana pembelajarannya itu harus terdiferensiasi. Nggih Bu Heni nggih. Jadi harus menyeluruh, kita mengetahui setiap bakat anak, karakteristik anak. Tentunya untuk mencetak generasi yang unggul sesuai yang diharapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi nggih Bu? Ada 6 dimensi. Apa saja nggih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ada lagunya ya Bu ini? Oh, nggih. Mari kita nyanyikan bersama-sama nggih. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia dan berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru, hebat beneran hebat. Selanjutnya kita masuk ke materi disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak kita apa nih Bu, Bapak? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan, peraturan. Apa itu? Nah, itu disiplin. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, kaitannya sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, serta memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya timbul dari dalam diri peserta didik itu, bukan motivasi dari luar. Kalau boleh tahu, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja ya? Nilai-nilai kebajikan universal, nilai positif yang ditimbulkan dari dalam diri manusia. Kira-kira contohnya seperti apa? Menghargai perbedaan. Menghargai. Oke, selanjutnya jujur, tertib, disiplin, berani, bertanggung jawab. Itu semua masih banyak lagi ya contohnya. Itu semua adalah nilai-nilai
kebajikan universal. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, maupun hukuman. Jadi siswa itu sadar dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena ada hukuman saya melakukan ini, bukan karena ancaman saya melakukan hal ini. Jadi semua itu timbul atas kesadaran dari diri mereka sendiri-sendiri, dari dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, kalau misalkan waktu upacara ya, oh saya mau bawa topi biar nanti tidak dihukum. Nah, itu berarti muncul kesadaran atas dasar motivasi ekstrinsiknya, bukan timbul dari dirinya sendiri. Tapi kalau sudah terbentuk suatu disiplin yang positif dari faktor intrinsik dari diri dalam peserta didik itu, maka dia akan melakukan itu tanpa takut. Ya, ya. Jadi dalam melakukan disiplin positif tadi, setiap manusia juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Itu yang nomor 2 itu Pak Panca sama Surat. Oh, baik, kita ulas satu-satu ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan biologis. Kalau dalam bahasa Jawa apa nih? Sandang, pangan, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, di mana dalam kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang kalau siswa kita belum kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi, kadang ada yang caper gitu sama bapak ibu gurunya, minta diperhatikan. Itu berarti dia belum memenuhi kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya ada kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kalau siswa kita misalkan sudah melakukan sesuatu hal yang baik, gak direken baik bapak ibu guru nih, jelaskan dia kebutuhan penguasaannya merasa tidak terpenuhi. Jadi keterampilan dia tidak didengarkan, harga diri dia merasa tidak terpenuhi. Jadi itu merupakan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan, bebas. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau anak didik kita
misalkan tidak suka dengan pelajaran matematika misalkan, maka dia akan merenung karena tidak sesuai dengan pilihannya, tidak bebas memilih seperti itu. Jadi kalau kita sebagai guru misalkan dalam mengasah keterampilan atau bakat, kita harus menyesuaikan dengan bakat anak itu masing-masing. Jadi di situ dia merasa bebas memilih apa yang dia kehendaki. Kemudian kebutuhan kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngajar di kelas usahakan membuat anak-anak itu senang. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Ajak anak-anak itu bermain, tertawa, agar kebutuhan dasar kesenangannya terpenuhi. Next. Setelah kebutuhan dasar, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Kalau kita dengar kata motivasi, identik dengan apa, Mbak? Dorongan, motivasi, dorongan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam motivasi perilaku manusia ini terdapat 3 pengelompokan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia mendapatkan motivasi karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya ini, peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Yang tadi sudah dijelaskan di awal. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, peserta didik melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan ini juga merupakan faktor ekstrinsik, faktor yang timbul bukan dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang perlu ditanamkan pada peserta didik kita. Jadi mereka sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dibahas di awal, nilai-nilai kebajikan universal, ada bertanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya tadi ya. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar. Mereka sadar akan nilai kebajikan yang ada di dirinya. Jadi kalau sudah mempunyai rasa tanggung jawab, tanpa diperintah pun dia akan melaksanakannya. Itu dinamakan motivasi secara intrinsik yang sudah tertanam dalam diri siswa. Next. Dari motivasi perilaku manusia tadi, kemudian ada konsep disiplin. Konsep disiplin yang kurang tepat. Maksudnya kurang tepat di sini bisa dikatakan gagal. Ada apa saja itu? Yang pertama ada hukuman. Kenapa hukuman bisa dikatakan gagal? Karena pasti hukuman itu menyakitkan, ya? Pasti dihukum itu sakit. Entah itu sakit fisiknya apa? Hatinya yang sakit. Kemudian hukuman itu tidak nyaman, pasti ya, dihukum itu tidak nyaman. Kemudian peserta didik takut, nah itu tadi, iya bahaya. Selanjutnya memaksa, hukuman itu memaksa. Kadang ada peserta didik melakukan kesalahan, dipaksa sama bapak ibu gurunya, kamu sudah melakukan ini, kamu harus ini, ayo lari 3 kali putaran. Nah itu hukuman. Dan itu konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu ya. Ternyata itu gagal. Padahal iya. Oh tidak boleh ya. Peserta didik menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya dia tidak jujur. Dan itu kalau terus dilakukan, akhirnya akan terus-menerus tidak jujur.
jujur. Jadi peserta didik kalau dihukum takut dihukum, akhirnya dia tidak jujur. Selanjutnya, peserta didik menjadi rendah diri, nggak pede, minder, karena sudah dihukum Bapak Ibu guru izin dia. Iya, seperti itu. Kemudian ada penghargaan. Nah, penghargaan ini kok dianggap gagal? Kenapa? Karena penghargaan itu tidak efektif. Kadang kita ini ya sering ini dapat penghargaan, padahal itu suatu konsep disiplin yang tidak baik sebenarnya. Karena merusak hubungan sifat diri, hubungan dia dengan teman-temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Maksudnya begini, kenapa kok mematikan kreativitas? Misalkan anak sudah melakukan A, dia dikasih penghargaan sama Bapak Ibu gurunya, dikasih penghargaan. Nah, ketika anak dikasih penghargaan itu, dia mikir, saya seperti ini saja sudah dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru, saya tidak perlu melakukan hal yang lain yang lebih baik. Nah, ternyata itu merupakan konsep disiplin yang dianggap gagal ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dari contoh tadi, akhirnya dia kurang menghargai diri sendiri. Kalau dua poin tadi merupakan konsep disiplin yang gagal, lalu bagaimana dengan konsep yang disiplin yang tepat atau yang dianggap sukses? Yang pertama di sini ada konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena konsekuensi itu merupakan konsep disiplin yang dapat kita terapkan pada anak. Tapi segala sesuatu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, di sini dalam konsekuensi itu penguatannya hanya terpaku pada jangka pendek. Artinya seperti ini contohnya. Ada teman yang menumpahkan air minum temannya. Nah, sebagai Bapak Ibu guru kan itu sudah ditumpahkan air, dibersihkan. Nah, dia melakukan membersihkan tumpahan air minum itu karena disuruh Bapak Ibu guru. Besok lagi belum tentu dia melakukan hal yang sama. Itu yang dinamakan penguatan jangka pendek. Jadi waktu dia diminta, dia melakukan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, jadi perlu diingatkan terus-menerus itu konsekuensi. Kemudian adanya stimulus dan respon. Stimulusnya dari Bapak Ibu guru tadi. Kamu sudah menjatuhkan ini, ayo dibersihkan. Kemudian dia merespon, akhirnya dia membersihkan. Kemudian peserta didik menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Terus ada peserta didik kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Tadi kan Bapak Ibu guru sudah menyuruh membersihkan, padahal dia masih merenung. Seharusnya saya itu mau minta maaf dulu, tapi kok Pak Arif sudah minta saya membersihkan mejanya ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dalam dirinya itu sebenarnya ingin merenungi kesalahannya dulu, tapi karena sudah diperintah oleh Bapak Ibu gurunya tadi, sehingga dia melakukannya. Nah, ini yang paling tepat Bapak Ibu, yaitu restitusi. Di mana dalam restitusi, peserta didik bertanggung jawab untuk perilakunya tanpa disuruh, timbul kesadaran sendiri dari dalam dirinya untuk bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai universal tadi ya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena kalau sudah tertanam dalam dirinya nilai kebajikan universal tadi, tanpa disuruh pun prosesnya ini sudah bisa proses jangka panjang. Jadi berkelanjutan, terus-menerus dia melakukan kebaikan. Selanjutnya peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Oh jelas ya, teori kontrol dari dalam dirinya ini tadi, yang mengendalikan dirinya adalah dirinya sendiri. Saya berbuat baik, saya berbuat kurang baik, yang bisa mengontrol siapa? Diri
diri sendiri. Kemudian peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau sudah tertanam nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, kalau dia melakukan kesalahan, dia langsung memperbaiki kesalahannya. Nah, berbicara tentang restitusi tadi, ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yang kita pendekatan yang dianggap sukses tadi ya. Sebuah cara apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini dikemukakan oleh Gosen tahun 2004. Di mana ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu merupakan motivasi jangka panjangnya. Jadi dia belajar dari kesalahan, akhirnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi nek wis tertanam dalam dirinya nilai kebajikan tadi tidak perlu dipaksa. Dia sudah melakukan secara otomatis sendiri karena tahu itu baik. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tujuannya ini ya, menanamkan karakter baik pada peserta didik, bukan hanya tindakannya karena paksaan tadi sehingga dia melakukan tindakan ini. Restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak minder dengan teman-temannya, tidak izin. Baik, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil contoh kasus di sini, siswa terlambat datang ke sekolah. Dinamakan hukuman jika guru menghukum siswa dengan lari 3 kali putaran halaman sekolah. Pernah nopo mboten Bu? Pernah. Kamu ketinggalan, wes saiki 3 kali putaran lapangan diumpeti. Nah, guru marah dan murid menjadi takut pasti nggih. Nek ana murid kari, lapo kok kari? Wes saiki ayo lapangan diumpeti 3 kali. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian yang dinamakan konsekuensi. Jika guru memberikan konsekuensi pada siswa yang terlambat untuk duduk di depan kelas sampai jam istirahat, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu yang dinamakan konsekuensi. Jadi ini merupakan disiplin yang kurang tepat. Ada anak yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Sekarang kamu duduk di depan sampai bel istirahat berbunyi. Tidak boleh masuk. Lah siswa piye? Ya ikut apa kata bu guru nggih. Dia mematuhi peraturannya karena merasa menghormati peraturan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian ini yang paling tepat. Dalam kasus siswa terlambat datang sekolah, Bapak Ibu guru bisa melakukan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika tahu muridnya datang terlambat, Bapak Ibu guru tidak marah, tapi ditanya, peserta didiknya ditanya siswanya, kamu kenapa kok datang terlambat?
Misalkan dijawab, iya Bu, karena tadi malam saya tidurnya, iya begadang apa. Nah, guru pun menanyakan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau seperti itu sebaiknya apa yang perlu kamu lakukan? Nek begadang. Kalau begadang jadi dia terlambat, akhirnya itu piye? Tidurnya jangan malam-malam, ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi, di mana dalam 5 posisi kontrol ini, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu Dewan Guru di sini yang sering dilakukan pada murid-muridnya, posisi kontrol sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Ada lagi sebagai penghukum, itu yang sering kayaknya ya. Nomor 1 penghukum. Jadi tidak mau tahu, pokoknya siswanya dihukum, nek salah, tidak ditanya baik-baik, pokoknya dihukum, nek salah dihukum, seperti itu, lanjut Bu. Baik, dalam posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukumannya bisa kadang, ayo besar 5 kali. Nah, kadang dengan kata-kata kamu, iya, diomeng-omeng ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dalam posisi penghukum ini, kebanyakan kita kan ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Jadi apa yang sudah peraturan yang sudah ditetapkan dan dibuat di sekolah harus tapi dengan marah-marah tadi ya, dengan menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kadang kan murid kita misalkan tidak mengerjakan PR-nya ya. Bapak Ibu guru kalau ini pembuat merasa bersalah, dalam posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah, yang dilontarkan pada anak-anak kira-kira seperti apa Bu kali ini? Pembuat merasa bersalah menggunakan keheningan. Kamu itu wis bolak-balik kok gak ngerti PR. Ini mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, walaupun lirik, tapi itu baik apa enggak? Tidak, walaupun suaranya gak bentak-bentak, tapi itu tidak baik juga Bu. Kemudian selanjutnya posisi kontrol teman. Besti guru ini. Nah, ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, merasa temannya kan tidak disakiti. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru ini bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Kira-kira kalau dampak negatifnya seperti apa Bu? Kadang kan, ini kok kocokku. Nah, ini kan nggih. Nah, ya. Kalau dampak positifnya, kadang kan gini. Ya, terbuka, ya percaya diri. Oh, Bu Guru wis koyo kocokku. Aku lo berani maju ke depan, aku di depan. Nah, seperti itu dampak positifnya. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik. Nah, itu tadi koncone dewi. Yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi
seseorang. Jelas ya? Lanjut Bu. Kemudian di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Leres ya? Ya, jadi ngawasi mesti dong. Kalau orang ngakune wong nggih. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kira-kira yang sering menjalankan posisi pemantau dalam lingkup lembaga kita ini guru olahraga ada itu posisi pemantau. Dan yang terakhir ada posisi manajer. Dan ini merupakan posisi kontrol yang paling tepat sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, tidak menyalahkan tapi dipecahkan secara bersama-sama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ditanya dulu alasannya apa melakukan suatu kesalahan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, setelah kamu melakukan ini, baiknya seperti apa? Jadi Bapak Ibu guru menanyakan ke muridnya. Jadi mereka nanti timbul kok dalam diri sendiri itu timbul. Maksudnya tahu apa yang harus saya lakukan itu tahu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kalau sudah jadi manajer, bisa jadi bestie tadi, bisa jadi temannya anak-anak, juga bisa sebagai pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Dengan kasus siswa mencontek saat ulangan. Sering ya Bapak Ibu? Sering. Di mana dalam posisi penghukum, dikatakan penghukum jika Bapak dan Ibu gurunya melontarkan kata-kata seperti ini: segera kumpulkan ulanganmu dan berdiri di depan kelas. Dihukum karena sudah mencontek. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini tadi dengan nada yang lemah lembut tapi nyelekit. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Kelihatannya itu lirik, tapi itu menyakiti perasaan anak. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Saya juga baru mempelajari ini di Kemudian di posisi teman, karena sudah menjadi teman akrab ya, ayolah yang tertib saat ulangan, buat guru bangga sama kalian. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah dimaafkan loh kemana? Ngoten nggih? Bestine. Kemudian di posisi pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanya. Sampean sudah salah, sudah mencontek, konsekuensinya seperti apa? Nah, itu di posisi pemantau. Kemudian manajer, ini posisi yang paling bagus, paling unggul ya ini, di posisi manajer. Jadi menggunakan apa tadi Bapak Ibu? Segitiga restitusi tadi. Jadi ditanya ketika anak itu mencontek, tidak harus kita menyalahkan, ditanya dulu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Sudah dijawab. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, jadi dia ditanya salahnya apa. Kemudian dia juga yang mencari solusi. Saya harus seperti ini agar tidak seperti itu. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya ada keyakinan kelas.
Mengapa disebut keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan atau roda 2? Kenapa kira-kira? Menjaga keselamatan diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M yang kemarin itu ya, protokol kesehatan itu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa kira-kira? Oh iya. Menjaga kesehatan, menjaga diri. Nah, ini contoh kemarin saya membuat keyakinan kelas, tepatnya di kelas 4. Jadi yang pertama kali saya lakukan di sini adalah berdiskusi tentang keyakinan kelas, peraturan yang kelas, keyakinan kelas. Saya menjelaskan ke anak-anak bahwa dalam kelas kita bisa membuat keyakinan kelas agar semua anggota kelas itu merasa tertib, merasa nyaman. Ini yang gambar pertama. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi setiap anak ini sudah menuliskan satu keyakinan kelas. Setelah itu menempel keyakinan kelas pada kertas manila. Setelah mereka menempelkan di depan, saya memilah dan memilih, maksudnya saya kelompokkan mana peraturan yang sama dan mana peraturan yang berbeda. Jadi saya kelompokkan menjadi next selanjutnya Bu ada. Nah, ini ada 8 keyakinan kelas di kelas 4 kemarin. Yang pertama menjaga kebersihan dan keindahan. Ini yang saya tulis ini sudah kesepakatan bersama. Jadi semua anggota kelas di kelas 4 sudah sepakat bahwa keyakinan yang pertama adalah menjaga kebersihan dan keindahan. Menjaga kebersihan ya, kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya. Kemudian disiplin waktu, tidak terlambat. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi sama teman-temannya harus senyum, mengucapkan salam, sapa ya. Kemudian saling menghormati, belajar dengan semangat dan percaya diri, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, dan yang terakhir ada gemar membaca. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Ada poin-poin tertentu yang harus diperhatikan dalam membuat peraturan kelas, keyakinan kelas. Yang pertama berupa pernyataan universal. Tadi ya ada maksudnya ini kalimat-kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Ya, melibatkan semua anggota kelas saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua terlibat, semua menuliskan, dan semua sepakat. Kemudian lebih abstrak dari peraturan, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas, misalkan kelas 1 sampai dengan kelas 6 berbeda, tidak apa-apa, karena itu sudah keyakinan kelasnya sendiri-sendiri. Kelas 1 menghendaki keyakinan seperti ini, kelas 2 seperti ini, tidak apa-apa. Menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah diingat. Nah, itu. Selanjutnya, materi selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, baik itu perilakunya baik ataupun buruk, pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi tadi kalau sudah tertanam dalam diri peserta didik mempunyai nilai-nilai kebajikan, pasti dia akan termotivasi dengan apa yang sudah
bertanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya tadi. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Dengan kasus siswa datang terlambat. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ya, dalam kasus siswa datang terlambat tadi, apa yang dilakukan sebagai seorang manajer dengan pendekatan restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ditanya, ini namanya Zivana ya, Zizi, kenapa kamu datang terlambat? Nah, ditanya dulu sama guru. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, menyatakan alasan dan sebagainya, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau datang tadi kan sudah dijelaskan ya, disiplin waktu, keyakinan kelasnya. Ternyata dia datang terlambat. Nah, ditanyakan apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Dia jawab tidak. Nah, setelah dia jawab tidak, dia akan memberikan solusi. Bu guru menanyakan lagi, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nah, dijawab oleh gurunya. Jadi dia itu timbul rasa itu tadi, nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Dia menyampaikan alasannya seperti ini dan saya harus seperti ini, seperti itu. Ini kasus yang kedua, mencontek saat ulangan. Iya, mencontek. Lanjut dulu. Menstabilkan identitas. Ini kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Dia mencontek, melakukan mencontek itu karena apa? Gak iso nggarap, Bu. Ditanya iya, gak bisa mengerjakan ternyata. Selanjutnya, Bu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apakah mencontek itu merupakan keyakinan kelas kita? Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak mencontek lagi? Kamu akan lakukan hal itu. Berarti kamu sudah menunjukkan sikap untuk mau berubah. Semoga kamu menjadi anak yang pintar ya. Tanpa mencontek, kamu pasti bisa. Semangat untuk belajar ya. Ya, menanyakan keyakinan. Ditanya, setelah kamu melakukan mencontek ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih giat belajar. Saya akan rajin belajar. Nah, timbul nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya tadi. Itu yang dinamakan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer. Jadi bukan penghukum lagi, bukan pembuat merasa bersalah lagi. Kita harus bisa mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer, menuntun peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, semoga sesi belajar kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang dapat merubah paradigma pembelajaran ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti ada sesi pemberian tanggapan atau apa nih? Tanya jawab. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, monggo yang mau memberikan tanggapan mengenai apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Oke, Bu Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Aktiningsih, bisa dipanggil Bu Putih. Saya dari SD 2 Daratan Jombang. Saya hanya ingin, bukan pertanyaan gitu, ini hanya berupa yang ingin saya tahu. Kalau tadi reward atau sebuah hadiah bisa dinyatakan seperti itu, yang saya ingin tahu, kalau pembelajaran dulu kan setiap anak yang bisa kita beri sebuah penghargaan dengan cara sip kamu pintar, bagus, itu untuk menimbulkan motivasi anak belajar. Apakah itu diperbolehkan dalam kurikulum merdeka? Baik, terima kasih Bu Putih, luar biasa pertanyaannya ya. Tadi kan memberikan penghargaan itu merupakan motivasi yang dianggap kurang tepat, bisa dibilang gagal motivasi. Tapi kalau memberikan kamu bagus, jempol, sip, pinter, itu menurut saya merupakan suatu motivasi untuk anak didik kita, yaitu tadi agar dia memotivasi dirinya. Jadi itu bukan termasuk motivasi yang gagal ya, bukan termasuk posisi yang gagal. Sepakat apa betul? Ada yang lain, Bapak Ibu yang memberikan tanggapan, monggo. Terima kasih, tadi sudah memberikan sebuah pernyataan yang menjadi unek-unek di dalam hati. Karena saya di kelas 5 itu masih menggunakan kurikulum 13. Jadi mungkin di Merdeka Belajar ini tahun depan bisa membuat saya bisa mengerti paling tidak garis besarnya apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih, Bika. Ya, sama-sama Bu Putih, terima kasih. Bapak Ibu Guru, demikian yang dapat saya sampaikan sesi belajar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tiba kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Yang budaya positif yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, yaitu Bu Ika sebagai calon guru penggerak angkatan 7, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan pada lembaga pendidikan yang kita ampu masing-masing.
Saya selaku moderator, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa, Bapak Ibu sekalian. Okay? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rahmawati dari SDN 2 Dardang Berbang, Kedombreng, Kabupaten Lamongan. Menurut saya dari apa yang dipaparkan Bu Ika tentang budaya positif itu sangat bagus sekali diterapkan di sekolah ini. Karena dalam penerapan disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.